Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatir Ari Abdullah dengan NIM 2410952010 dari kelompok 9 Praktikum Sistem Kendali. Baiklah, di sini saya akan membuat video dan membuat video yaitu responsif awal yaitu dari modul 2 yaitu kontrol kecepatan motor DC dengan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Baiklah, langsung saja masuk. Yang pertama itu ada diagram blok sistem kendali, yaitu ada inputnya yaitu RS, ada garis sinyalnya, ada summing point yang terdapat pada gambar, habis itu sinyal feedback, yang ini BS, habis itu ada sinyal error yaitu ES, dan ada subsistemnya yaitu GS dan HS, habis itu ada branch point dan juga ada outputnya yaitu CS. Pada yang selanjutnya itu ada sistem kendali lingkar terbuka, yaitu sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik. Kenapa dilihat pada gambar yang ada di sini? Fungsi alihnya yaitu CS per RS sama dengan GS. Habis itu keluaran sistemnya yaitu CS sama dengan GS dikali RS. Nah, selanjutnya itu ada sistem kendali lingkar tertutup. Gambar blok diagramnya dapat dilihat di sini, yaitu sistem kendali yang memiliki timbal balik. Itu ada fungsi alihnya yaitu CS sama dengan ES dikali GS yaitu menjadi persamaan satu. Yang kedua, ES sama dengan RS dikurang BS menjadi persamaan kedua. Habis itu BS sama dengan CS kali HS yaitu menjadi persamaan tiga. Selanjutnya kita substitusikan persamaan tiga ke persamaan dua menjadi ES sama dengan RS dikurang CS dikali HS menjadi persamaan empat. Setelah itu substitusi persamaan 4 ke persamaan satu menjadi CS sama dengan dalam dalam kurung RS dikurang CS dikali HS dikali GS. Lalu kalikan GS ke dalam sehingga menjadi CS sama dengan RS dikali GS dikurang CS dikali HS dikali GS. Selanjutnya kita pindahkan CS dikali HS dikali GS ke ruas kanan menjadi CS ditambah CS dikali HS dikali GS sama dengan RS dikali GS. Lalu keluarkan nilai CS sehingga menjadi CS CS 1 ditambah GS dikali HS sama dengan RS dikali GS. Lalu pindahkan RS ke ruas kiri dan 1 ditambah GS kali HS ke ruas kanan menjadi CS per RS sama dengan GS per 1 ditambah GS dikali HS. Lalu ada perbandingan sistem kendali lingkar terbuka dan tertutup. Nah, yang pada sistem lingkar terbuka yang pertama itu kurang stabil dan teliti, sedangkan pada sistem lingkar tertutup itu lebih stabil dan teliti. Yang kedua itu pada sistem lingkar terbuka itu lebih mudah dibuat, sedangkan pada sistem lingkar tertutup itu lebih susah dibuat. Yang ketiga itu sistem lingkar terbuka itu tidak ada umpan baliknya, sedangkan sistem lingkar tertutup terdapat umpan balik. Yang keempat itu ada sistem lingkar terbuka itu lebih murah, sedangkan sistem lingkar tertutup itu mahal. Habis itu kita masuk ke pengendali PID atau proporsional integral derivatif. Yang pertama itu ada pengendali proporsional, yaitu jenis kontrol ini menghasilkan output yang sebanding nilai masukan atau input. Karakteristik pengendali proporsional yaitu yang pertama, jika KP diperkecil, maka respons sistem akan semakin lambat dan rest time akan semakin lama. Yang kedua, jika KP diperbesar, maka respons sistem akan semakin cepat dan rest time akan semakin dekat. Yang ketiga, jika KP terlalu besar, maka respons sistem akan tidak stabil, ada overshoot atau osilasi tidak jelas. Yang keempat, nilai KP dapat diatur atau ditentukan sedemikian sehingga mengurangi steady state error, tapi tidak menghilangkannya. Nah, dalam domain Laplace dapat ditulis seperti ini, yaitu US per ES sama dengan KP. Yang kedua, yaitu ada pengendali integral. Jenis kontrol ini menghasilkan output yang lebih besar atau lebih kecil ketika error input sama dengan nol. Lalu aku masuk ke karakteristiknya. Karakteristik mengenali integral yaitu pertama, keluaran pengontrol integral membutuhkan jeda sehingga pengontrol integral cenderung memperlambat respon. Yang kedua, ketika sinyal EES sama dengan nol, output akan tetap bertahan pada nilai sebelumnya. Yang ketiga, jika EES tidak sama nol, maka output akan menunjukkan kenaikan atau penurunan yang dipengaruhi oleh nilai EES dan nilai KE. Yang keempat, konstanta integral KI yang sangat besar akan mempercepat hilangnya error, namun akan meningkatkan osilasi. Dalam pengendali integral, nilai error E diumpamakan sebagai laju perubahan sinyal kontrol U, sebagaimana dinyatakan di persamaan berikut, yaitu UT sama dengan KI integral 0 sampai T, ET dt. Dalam domain Laplace dapat ditulis sebagai berikut, yaitu US per ES sama dengan KI per S.
Yang ketiga, itu ada pengendali derivatif. Jadi kontrol ini menghasilkan output yang lebih besar atau lebih kecil ketika error input sama dengan nol. Lalu kita masuk ke karakteristik dari pengendali derivatif, yaitu yang pertama, tidak dapat menghasilkan output. Jika tidak ada perubahan input, jika nilai error berubah terhadap waktu, output yang dihasilkan tergantung nilai KD dan laju perubahan error. Yang kedua, pengontrol diferensial mempunyai suatu karakter untuk mendahului, sehingga dapat menghasilkan koreksi yang signifikan sebelum sistem mengalami error terlalu tinggi, sehingga dapat meningkatkan stabilitas sistem. Yang ketiga, dapat dengan meningkatkan nilai KD dapat meningkatkan stabilitas sistem dan mengurangi overshoot. Pengendali derivatif akan memberikan suatu sinyal kontrol U yang bersesuaian dengan turunan laju perubahan sinyal error E sebagaimana dinyatakan dalam persamaan berikut, yaitu UT sama dengan KD dikali DET per DT. Dalam domain Laplace dapat ditulis sebagai US per ES sama dengan KD S. Yang keempat itu ada pengendali proporsional integral. Jenis kontrol ini menghasilkan output yang lebih besar atau lebih kecil ketika error input sama dengan nol. Karakteristik pengendali proporsional integral yaitu yang pertama adanya penambahan faktor integral pada pengendali maka akan memperbaiki respons sistem. Yang kedua, tidak mengembalikan error pada nilai nol namun menjaga nilai konstan sebanyak t. Yang ketiga, responnya lebih lambat karena nilai error tidak dapat dihilangkan. Yang keempat, nilai overshootnya tinggi. Itu rumusnya dapat diketahui seperti ini. Itu UT sama dengan KP dikali ET ditambah KP per TI integral 0 sampai T ET dt. Dalam domain Laplace dapat ditulis sebagai berikut. Itu US per ES sama dengan KP dalam kurung 1 ditambah 1 per TIS sama dengan KP dikali 1 tambah TIS per TIS. Yang kelima, yaitu pengendali proporsional derivatif. Jenis kontrol ini mengoptimalkan kerja dari pengendali proporsional. Lalu karakteristik dari pengendali proporsional derivatif itu yang pertama, respons sistem sangat cepat, yang kedua overshoot rendah, yang ketiga kerja dari differential controller saat nilainya berubah. Rumusnya yaitu UT sama dengan KP dikali ET ditambah KP dikali TD dikali DET per DT. Dalam domain Laplace dapat ditulis sebagai berikut yaitu US per ES sama dengan KP dikali 1 ditambah TDS. Yang keenam, yaitu ada pengendali proporsional integral derivatif, yaitu jenis kontrol ini menggabungkan pengendali proporsional, integral, dan juga derivatif. Karakteristik dari pengendali proporsional integral derivatif yaitu yang pertama, memperbaiki respons respons transien, yang kedua, menghilangkan nilai error steady state, yang ketiga, mengurangi overshoot. Dapat dilihat itu rumusnya seperti ini, yaitu UT sama dengan KP dikali ET ditambah KP per TI integral 0 sampai T ET dt ditambah KP dikali TD dikali DET per DT. Nah, dalam domain Laplace dapat ditulis sebagai berikut, itu US per ES sama dengan KP dikali 1 ditambah TIS ditambah TITD S kuadrat per TIS. Nah, selanjutnya masuk ke pengaruh konstanta PID terhadap parameter peralihan. Pada pengendali proporsional, rest time itu menurunkan. Pada pada pengendali integral, rest time-nya menurunkan juga. Habis itu pada derivatif itu memberi perubahan kecil. Lalu pada overshoot, yang proporsional itu meningkatkan, sedangkan pada integral itu meningkatkan juga. Lalu sedangkan pada derivatif itu menurunkan. Nah, pada settling time, proporsional itu memberi perubahan kecil. Habis itu yang pada integral itu meningkatkan dan yang untuk derivatif juga itu menurunkan. Lalu kita masuk ke steady state error. Pada proporsional itu menurunkan atau mengurangi. Pada integral itu mengeliminasi. Lalu pada derivatif itu memberi perubahan kecil. Lalu kita masuk ke parameter tanggapan peralihan. Yang pertama itu ada time constant atau TC, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai akhir. Yang kedua itu ada rise time atau TR, waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 0% sampai 100%, 10% sampai 90%, dan 5% sampai 95% dari nilai akhir. Yang ketiga itu ada settling time atau TS, yaitu waktu yang menyatakan respon telah masuk 5% atau 2% atau 0,5% dari respon steady state.
Lalu yang keempat itu ada delay time, yaitu TD, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai 50% dari nilai akhir pertama kali. Lalu yang kelima itu ada maximum person overshoot atau MP, yaitu nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state. Lalu kita masuk ke dalam metode penelaan atau tuning dari PID. Yang pertama itu ada metode trial and error, yaitu pengujian berulang-ulang dari nilai-nilai parameter PID untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap respon sistem, kemudian menyesuaikannya berdasarkan hasil yang diamati. Yang kedua itu ada metode Ziegler-Nichols, yaitu eksperimen dengan asumsi model belum diketahui atau plan tidak diketahui untuk melihat bagaimana mereka memengaruhi respon sistem, kemudian menyesuaikannya berdasarkan hasil yang diamati. Yang ketiga itu ada metode Cohen-Kuhn, itu mirip dengan metode Ziegler-Nichols, tetapi memberikan waktu naik atau rest time yang lebih cepat. Sekian, terima kasih presentasi PPT dari saya. Apabila saya mengucapkan kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.